dengan nama resmi Republik India, adalah sebuah negara federal yang bersistem parlementer dengan berbentuk republik konstitusional, yang terletak di Asia Selatan. Kalau mendengar kata India pasti kita berpikir tentang negaranya yang kotor. Tapi jangan salah, negara dengan populasi sekitar 1,4 miliar jiwa ini, telah menetapkan posisinya sebagai salah satu raksasa agraris dunia. Terutama dalam bidang produksi beras, dan sebagai produsen terbesar kedua dunia. Indialah yang memainkan peran kunci dalam pasar beras secara global dalam hal yang menyediakan beras, tidak hanya untuk domestik saja tapi juga mengekspor beras ke berbagai negara dalam jumlah yang sangat besar. Pada tahun 2022, India menyumbang lebih dari 40% dari total ekspor beras dunia, dengan angka yang mencapai sekitar 56 juta ton, dan pada tanggal 20 Juli tahun 2023, terdapat kabar yang mengejutkan, di mana India mengumumkan keputusan untuk menghentikan ekspor berasnya ke seluruh dunia. Kebijakan India dalam menghentikan ekspor beras ini menjadi kabar buruk dan pukulan telak bagi pasar internasional. Ini karena negara besar di dunia sangat tergantung pada beras yang diimpor dari India, yang berdampak pada ketersediaan beras di pasaran. Salah satu negara yang sangat tergantung sepenuhnya impor beras dari India adalah Bhutan, di mana hampir 100% beras yang dimakan masyarakat Bhutan berasal dari India. Adapun negara lainnya seperti Iran, Nepal, Liberia, Djibouti dan Sri Lanka, di mana sebagian besar beras yang dikonsumsi juga impor dari India yang mencapai persentase yang sangat tinggi di atas 95%. Di sisi lain, negara-negara penghasil beras terbesar lainnya seperti Thailand, Vietnam dan Pakistan tidak dapat sepenuhnya menutupi kekurangan yang diakibatkan oleh penghentian ekspor India ini. Dan tentu saja hal ini semakin memperburuk situasi di negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada, yang telah mengalami kekurangan beras di berbagai supermarket karena stoknya semakin berkurang. Di Nigeria, kebijakan India ini juga menghantam sektor pangan, karena negara ini bergantung pada impor beras sekitar 1,7 metrik ton setiap tahunnya. Dampaknya banyak penggilingan padi di Nigeria terpaksa tutup untuk sementara waktu. Situasi ini juga menjadi ancaman yang sangat serius bagi Filipina, yang terus berupaya bernegosiasi dengan India untuk menjaga ketahanan pangan nasional mereka. Kebijakan India ini membuat dampak besar, di mana sekitar 9,5 juta metrik ton atau 10,4 juta ton beras dibutuhkan oleh masyarakat seluruh dunia, yang menyumbang sekitar 1/5 dari ekspor global. Sementara itu Indonesia sendiri merupakan negara pengimpor beras dari India. Dalam data Badan Statistik untuk periode Januari hingga November tahun 2022, menunjukkan bahwa sebanyak 48,9% dari total beras yang diimpor Indonesia berasal dari India, setara 158.000 ton. Tapi pemerintah Indonesia menyatakan bahwa stok beras dalam negeri saat ini masih terbilang aman. Namun karena beras merupakan komoditas pangan utama yang rentan terhadap efek El Nino, Menteri Perdagangan Indonesia telah melakukan perjanjian dengan India sebagai langkah persiapan bahwa sewaktu-waktu terjadi kekurangan beras dalam negeri. Larangan ekspor beras non-basmati oleh India merupakan langkah proaktif yang diambil untuk mengatasi dampak negatif dari fenomena El Nino. Fenomena ini yang ditandai dengan pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik, yang mengakibatkan perubahan signifikan pada pola cuaca global, termasuk angin serta curah hujan. Perubahan arah angin ini, yang biasanya dari timur ke barat sepanjang Khatulistiwa, menjadi penyebab utama terjadinya El Nino. Ketika angin ini melemah atau berubah arah, maka terjadilah pemanasan air laut yang kemudian mengganggu sistem cuaca normal. Dampak langsung dari El Nino terasa pada sektor pertanian di India, di mana terjadi kenaikan harga beras sebesar 3% hanya dalam waktu 1 bulan. Di Indonesia juga terjadi kenaikan beras, yang terasa untuk masyarakatnya. Biasanya beras di harga 13.000 per kilo, sekarang menjadi 16.000 per kilogramnya. Kondisi ini dipicu oleh gagal panen di beberapa tempat atau lahan padi. Kondisi ini memaksa petani untuk menanam ulang padi mereka,
Misalnya di Punjab keberadaan lahan sawah yang luas menjadi ciri khas mereka. Para petani di wilayah ini seringkali harus menghadapi tantangan besar ketika menanam padi yang terendam air sebagian selama berminggu-minggu. Budidaya padi dengan menggunakan sistem pertanian tradisional membutuhkan pasokan air yang besar. Meskipun padi itu sendiri tidak termasuk banyak memakan air, sehingga relatif tahan terhadap kekurangan air. Pemberhentian ekspor beras ini membuat negara-negara lain kebingungan untuk mencari cara atau merayu India untuk mengekspor kembali berasnya. Untuk menjaga kestabilan di negara India, pemerintah akan melihat fenomena El Nino ini sampai kapan akan berakhir. Dan bagaimana pasokan beras mereka, ini juga ada sangkut pautnya terhadap pemilu di negara India ini. Bila kondisi sudah stabil, pemerintah India akan membuka kembali ekspornya untuk menjaga kestabilan dunia pasar globalisasi. Memang setiap negara pasti ada kekurangan atau kelebihannya sendiri yang menjadi ciri khas mereka. Contoh negara yang kita bahas ini, walaupun kekurangan karena negara ini terkenal jorok, tapi kelebihannya bisa membuat dunia takut kelipungan. Bila saja India sama sekali tidak mau mengekspor beras, apakah akan terjadi dengan beras-beras kita? Pasti pada mahal-mahal. Oke guys, sampai di sini dulu video saya. Terima kasih.